saya di satu hari bisa menghujat dan memuji Prabowo misalkan sebagai seorang presiden, bahwa mereka kadang-kadang juga cukup pengecut dalam kebijakan-kebijakannya, bahwa mereka kadang-kadang juga memanjakan para mafia dan sebagainya, ya itulah bagian yang harus kita kritik. Pemilu, Kang, pemilu itu apa? Pemilu itu adalah simbol demokrasi kita yang menunjukkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang siap untuk berbagi wewenang sebagai negara demokratis. Isinya feodal, Kang. Pemilu kita itu bagi-bagi duit, patronase, pengaruh dari orang-orang besar, dari dinasti-dinasti besar. Di mana demokrasinya? Gak ada. Yang penting pemilunya aja selenggarakan. Gak apa-apa kita habis duit 20 triliun juga misalkan. Ya kan gitu. Jadi kita tuh yang penting tuh formalitasnya, Kang, bukan maknanya. Ngomong-ngomong pemilu nih, pernah ditawarin nggak gabung ke partai politik selama ini? Ya sering, kemarin. Ya? Barusan. Serius? Iya, barusan kemarin. Gabung parpol. Iya, gabung parpol. Ada beberapa parpol yang nawarin saya tuh. Parpol Islam apa nasionalisme? Ada, dua-duanya juga ada. Ya. Ada. Apa alasan mereka ngajak Akang? Iya, karena saya subrekernya ada. Badan besar sih sebenarnya. Ya ada yang seperti itu. Cuman saya bilang saya nggak dulu berafiliasi dengan partai politik. Pertama, kalau saya kampanye mau. Kalau saya kampanye misalkan untuk Anies kemarin ya saya mau. Tapi dengan catatan nanti udah beres kampanye ke Anies, saya juga bakal kampanye ke Prabowo dan saya kampanye ke Ganjar gitu. Ya lumayan, jadi duitnya kan 3 kali lipat kan. Ya kalau saya maksudnya kan nggak berafiliasi, jadi ya bebas-bebas aja gitu. Nah kalau misalnya bebas gitu nanti ada netizen atau fansnya Kang yang ngerasa nih kok nggak konsisten sih, Kang Gembul pindah mentrok sini, mentrok sana. Ya karena saya bilang netizen saya tuh semuanya udah tahu, saya tuh nggak berpihak pada pihak, saya tuh berpihak pada gagasan. Jadi saya di satu hari bisa menghujat dan memuji Prabowo misalkan sebagai seorang presiden. Bisa aja, bukan berarti inkonsisten. Tapi karena Pak Prabowo sebagai manusia kadang mengeluarkan kebijakan yang baik, kadang mengeluarkan kata-kata yang kotor, yang rusak. Kan begitu kan? Ya iya pas kota kosor masa kita puji, pas jelek ya pas lagi bagus masa nggak kita apresiasi. Objektif gitu kan? ya. Iya. Lebih ke karakter dan sifatnya, bukan orangnya ya. Iya gitulah ya. Bukannya seharusnya juga kan seperti itu. Beda-beda tipis ya sebetulnya. Ada pergumulan dalam hati antara memihak dan netral dan independen. Nggak, kalau netral sih sebenarnya bukan netral karena setiap orang juga nggak mungkin lepas dari bias gitu. Cuman maksudnya kita berdiri tidak mengkultuskan, tidak mengagungkan individu gitu, pribadi gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang kita puji, orang yang kita puja, orang yang menginspirasi, ya tetap kita buka kemungkinan untuk mengakui bahwa dirinya tuh pernah salah gitu. Kalaupun nanti ada ajakan akan dapat posisi yang oke untuk merubah sesuatu, iya. Mau nggak? Iya. Sekarang tuh Kang, saya tuh dekat dengan beberapa instansi pemerintahan tuh dekat sampai sekarang tuh. Tadi barusan saya tuh ngobrol sama para itu gitu. Ngobrol, tapi saya bilang saya tuh siap bantu, tetapi jangan harap saya tidak mengkritik. Karena kritik itu adalah bagian dari kasih sayang, bukan permusuhan. Gitu. Iyalah. Caranya gimana mengkritik? Ya saya bilang aja ke mereka dan mereka juga nggak keberatan. Mereka nggak keberatan. Ini di HP saya tuh masih ada, Pak. Jangan keberatan ya saya ngomong gini. Ya nggak apa-apa. Misalkan yang kayak gitu ya. Misalkan di kubu Pak Jokowi itu ada yang akrab banget sama saya gitu. Tapi saya kritik juga Pak Prabowo di situ. Ya nggak apa-apa gitu. Karena apa yang saya sampaikan itu sepenuhnya adalah kritik, bukan hujatan, bukan makian. Saya tuh nggak pernah maki, nggak pernah menghujat orang gitu. Ya sebatas itu saja. Dan kritik itu kan salah satu yang membuat orang bisa bertahan itu adalah ketika dia mau menerima kritik dari pihak lain, karena kritik itu artinya ngelihat diri sendiri pakai perspektif orang lain. Akang kadang-kadang bau mulut, misalkan ya, misalkan Akang kadang-kadang bau mulut, terus Akang mau ketemu sama Pak Prabowo, gitu. Terus bakal ngomong panjang di depan Pak Prabowo, lalu saya datang,
ketemu Akang, kita temenan. Terus saya bilang, anjay bau mulut gini lu gitu. Itu kan penyelamatan, Kang. Iya, iya. Coba kalau misalkan sejak saat itu Akang malah marah, apa sih lu? Terus ketemu sama Prabowo dalam situasi bau mulut, malunya seumur hidup, Iya, Pak. betul. Iya kan? Tapi kalau misalkan, ya gitu, ya lu bagi permen dong. Kritik itu diterima kan? Nah, pas ketemu sama Pak Prabowo aman, Pak. Nah, jadi kritik itu bukan hujatan, kritik itu memang nadanya buruk karena anjay lu bau mulut gitu. Ya emang iya, oke, itu fakta yang mengerikan, tapi kan itu fakta kan. Ya udah diperbaiki, bukan ditutupin. Solusi membangun ya. Iya, nah jadi saya misalkan kritik Pak Prabowo, saya kritik Pak Jokowi, saya kritik Gibran dan sebagainya, bukan berarti saya tuh memusuhin mereka. Saya tuh hormati mereka sebagai pemimpin bangsa, sebagai orang yang punya legalitas, sebagai orang yang punya otoritas, bahwa mereka kadang-kadang juga cukup pengecut dalam kebijakan-kebijakannya, bahwa mereka kadang-kadang juga memanjakan para mafia dan sebagainya. Ya itulah bagian yang harus kita kritik. Nggak capek, Kang? Selama ini ngeritik terus? Kalau nggak ngeritik capek, Kang. Kebalikannya. Nah, coba Akang misalkan lihat realitas di depan rumah Akang tuh misalkan ya, tetangga tuh berak sembarangan, misalkan ya. Iya. Lebih capek Akang ngeliatin itu tapi nggak ngomong, Oh iya. iya kan? Daripada Kang maaf ya, beraknya jangan di sini, tuh di depan toko situ aja. Soalnya itu tokonya itu misalkan. Iya kan, Aja, iya. Maksudnya Iya. lebih plong kan? Iya, capek kan kalau kita nggak kritik tuh. Kalau misalnya mau kritik tapi nggak enak hati, takut nanti konflik, supaya sama-sama nggak nyakitin kedua belah pihak, tapi tetap aman gitu. Mengkritik tapi dia nggak ngerasa tersinggung, kitanya juga Enggak. Kritik itu pasti bikin tersinggung. pasti ya, pasti ada negatifnya. Ya yang paling penting tuh ini, saya tuh sering tersinggung. Di kolom komentar ada yang ngeritik saya, Pak Gembul, Anda kok nggak tahu apa-apa soal bagian ini? Ya tapi akan saya terima kalau pada faktanya memang begitu dan saya akan memperbaiki diri. Tapi kan tersinggung nggak enak. Emang hidup tuh enak terus? Kan enggak kan? Kita tuh harus nerima. Kita tuh harus menerima pelajaran, kita tuh harus pernah menerima pendidikan, dan kadang-kadang pendidikan dan pelajaran itu nggak bikin enak. Sebab kalau nggak gitu, kalau kita mengabaikan kritik, hidup kita tuh yang sepenuhnya nggak enak. Duit dikit, Iya. nggak punya teman, nggak punya pacar, nggak punya penghasilan memadai, Kena semua ya. kena semua. Ya iya kan. Karena kitanya mencoba memanjakan diri di zaman dulunya. Mau usaha, males, mau evaluasi diri, sakit hati, mau nerima kritik, orang itu mah pasti tendensius sama saya, udah capek kan. Kalau diserang orang yang benci atau netizen, tapi kita dalam posisi yang menjaga emosional. Ya iya memang harus seperti itu. Ya kita berproses lah. Jadi saya percaya bahwa masyarakat Indonesia itu bagaimanapun akan menerima saya dengan baik, ide pemikiran, insya Allah. Cuman butuh waktu, butuh proses, karena yang saya bawa itu sesuatu yang tidak sama dengan yang selama ini dipegang sama masyarakat. Jadi kalau misalkan nanti dihujat, dicaci maki, saya mencoba membiasakan diri, walaupun itu juga sebenarnya sangat menyakitkan. Gitu. Ya tapi ya apa boleh buat, itu adalah bagian yang harus saya terima. Rencana nanti di 2026 mau bikin suatu pemikiran apa sih, Kang? Kan selama ini Kang lebih ke mondar-mandir, ngisi pemikiran, mengkritisi kebijakan. Ada beberapa proyek, ya ada beberapa proyek, nantilah semoga jadi 2026. Rencana main film gitu? Enggak lah, enggak. Nah, film tuh, kalau saya main film nggak mungkin jadi pemeran utama kan. Nah, tapi saya bakal lebih terkenal daripada pemeran utamanya. Gitu ya. Canda. Saya kan nanti jadi pohonnya di situ. Iya. Nah, kalau andai kata ini jadi semacam konten podcast kita yang terakhir, akan datang ke tempat saya. Sebelum nanti ditolak berbicara di tempat lain, di depan umum segala macam, maka mau ngomong apa sih ke nonton Nare Media? Nah, gimana? Gitu. Anggaplah ini jadi semacam konten terakhir sebelum nanti ditolak, dan ini kesempatan terakhir satu-satunya. Oh gitu. Saya tidak akan berbicara
sebagai penutup, saya nggak akan bikin closing statement. Saya sudah berstatement di 1000 video lebih. Dengan berbagai podcast yang lain mungkin ada 1500 video dan itu jejak digital yang bisa diakses. Sekarang mungkin itu menjadi kontroversi, tapi saya yakin seiring berjalannya waktu itu tuh akan diterima. Saya yakin sekali 100% itu tuh akan diterima. Nah, jadi saya nggak akan closing dan kalau ini adalah pernyataan terakhir saya saya udah investasi di banyak sekali video, saya udah simpan ide-ide saya di sana. Masih banyak yang ingin saya keluarkan, tapi ya itu akan menjadi warisan yang manis untuk generasi di masa depan.